Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di rumah Kang siapa namanya? Febriana Kang Febriana atau Toyakuya. Apa nama ini? Apanya? Toyakuya. Toyakuya. Ya. Jadi saya tuh kesini mau beli salah satu kura-kura yang ada di Toyakuya, bertempat di Jalan Haji Gopur ya kan ya? Ya. Jalan Haji Gopur. Perumahan Greenfield, Blok 1, Samping 118. Jadi sebelum di wisata Paku Haji di bawah ya. Ya. Nah nanti akan saya juga tanya-tanya kira-kira di sini jual kura-kura apa aja, dan untuk harganya juga nanti saya tanyain ke beliau kira-kira di sini jual kura-kura apa aja yang ready ya. Di sini lagi ada baby dada merah, Damer, atau baby Ambon batok, Ambon batok, ya, baby piput atau pipi putih. ya, Ada baby kura-kura daun juga, kura-kura daun, ya. Ada baby up Picta dorsalis, ada baby up Picta pica, ada baby up Ben Rocky atau kura-kura leher panjang, ada baby yellow belly hybrid, dan banyak yang lainnya. Nanti coba lihat satu-satu biar tahu sekalian jenis sama apa kura-kuranya. Jadi nanti tuh akan saya tanyakan sekaligus kita lihat juga ya salah satu kura-kura, misalnya ini kura-kura apa dan harganya berapa. Ya. Kita akan langsung tanyakan ke beliau. Nah, jadi yang akan saya tanyakan yang pertama di ini nih, di dalam tank. Ini ada beberapa jenis kura-kura dari ukuran baby sampai baby up ada di sini. Boleh tanya kalau misalkan di sini ada berapa jenis kura-kura? Di sini ada dada merah, Dada merah, ya. Terus ada Picta, Picta, ada Picta dorsalis, ada Ambon batok, kura-kura daun, si Ben Rocky yang leher panjang ya. Ya, betul. Nah, sekarang akan saya tanya satu persatu. Kira-kira mau yang mana dulu, Paling yang terlihat aja dulu. Terlihat yang dulu aja. gampang. Paling ini ada Yang itu apa itu, Picta. Nah, ini untuk ukuran sebesar ini Picta berapa senti nih, Ini kisaran 4 cm. Kisaran 4 cm. Atau size baby up biasanya disebutnya. Size baby up. Nah, untuk seukuran gini, ini kan nama toko atau tempatnya tuh Toyakuya. Iya, betul. Di Toyakuya untuk ukuran 5 cm dijual berapa kira-kira isinya? Untuk yang ini saya jual 300.000. 300.000 untuk ukuran 5 cm. Ya, 4 cm. 4 sampai 5 cm Ya. lah ya. Nah, ini dia. Merupakan dari Picta ya. Ya, betul. Picta. Nah, sekarang next yang selanjutnya yang mana lagi nih, Ada kura-kura daun. Kura-kura daun. Nah, ini kura-kura daun ukuran size 5 cm ya. 5 sampai 6 cm. Di sini kura-kura daun di Toyakuya dijual berapa? Ini dijual 150.000 ya. Untuk ukuran 5 sampai 6 cm. Kura-kura daun. Ini kura-kura lokal ya. Iya. Keren tuh. Untuk ukuran segini biasanya jarang sekali dijual ya. Ya, jadi kebanyakan yang indukan ya. Ya, biasanya yang indukannya. Nah, sekarang next itu ada kura-kura Ambon ya. Nah, Ambon batok ini. Kura-kura Ambon batok. Ya. Ini ukurannya 4 sampai 5 lah ya. Ya, kisaran segitu. Kisaran 4 sampai 5. Nah, untuk ukuran segini Ambon batok dijual di Toyakuya berapa? Kalau Ambon batok baby ini saya jual 80.000-an aja. 80.000 untuk di size baby. Ya. Di sini ada berapa ekor kura-kura Ambon batok yang baby? Asalnya di sini ada 4 ekor. Asalnya 4 ekor. Nah, sekarang sisa 2 ekor aja. Sisa 2 ekor. Nah, sekarang lanjut ke yang lain. Ini ada Ini Picta apa ini, Picta dorsalis. Picta dorsalis.
Nah, ini ukuran 4 sampai 5 lah ya. Iya. Ini 4,5. 4 sampai 5 cm. Di sini dijual berapa? Ini jual 450. 450. Nah, sekarang untuk membedakan nih picta apa ini dah? Picta dorsalis. Dorsalis sama picta boleh lihat ah? Boleh. Yang ini boleh saya pegang dulu. Iya. Nah, ini dia. Sekilas kayak apa ya? Kayak sama tapi berbeda. Berbeda ya. Keluarga picta. Nah, kalau misalkan yang picta dorsalis ini ada garis tengah, garis tengah. Dan kalau misalkan yang picta cenderung lebih polos ya. Iya. Dan ini pun dari pinggirnya kayak ada gerigi gitu ya. Kalau untuk plasteran bawahnya, yang bawah itu plasterannya. Ya. Plasteran bawah ini juga kalau misalkan kita dilihat dari bawah, dia sekilas agak dari motif kayak sama ya ayah. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Nah, tuh keren ya. Di sini juga selain dari picta dorsalis dan picta keluarga picta ada lagi nggak? Setahu saya ada picta belly. Picta belly ada ya? Ada di kolam yang satu lagi. Ada di kolamnya. Nanti kita akan lihat di kolam yang satunya lagi. Sekarang kita taruh dan apalagi di sini yang ada? Ini ada Nah, kalau ini apa? Kura Brazil ya? Ya, Brazil, tapi ini yang lokal. Jadi Brazil ternak lokal. lokal. Ternak lokal. Nah, untuk di Toyakuya sendiri ukuran 4 sampai 5 cm. Ini kura-kura race atau kura-kura Brazil dijual berapa? Kalau yang lokal lebih mahal. Yang lokal lebih mahal. 30 ribuan. 30 ribuan untuk seukuran 4 sampai 5 cm ya. Ya. Di sini ready yang Brazil ya? Yang Brazil ada Stoknya. Ini ada yang lokal, ada yang impor ada. Yang lokal ada, yang impor aja ada. Nanti kalau misalkan teman-teman berminat bisa langsung komen atau lihat di deskripsi ya, atau di video nanti saya tuliskan, cantumkan nomor WA video Toyakuya. Next, yang lainnya ada lagi nggak? Ada. Nah, kalau ini kura-kura jenis apa nih ya? Dada merah. Dada merah. Nah, ini ukuran 3 sampai 4 cm ada ya? Ini kisaran 3 cm ada. 3 cm. Di Toyakuya ukuran 3 sampai 4 cm ini ukuran damer dijual berapa? Saya jual 110. 110. Ya. Untuk satu ekornya Ya, per ekor. Nah, keren. Boleh lihat coba. Nah, ini dia tuh. Kalau baby lucu-lucu ya. Next, Selanjutnya ada nah ini apa ini? Seben Rocky ya? ya sebenarnya atau Kura-kura leher panjang. Nah, ini kira-kira size-nya berapa? 6 atau 7? ya, ini sekisaran 6 sampai 7. 6 sampai 7 cm. Ya. Kira-kira kalau misalkan seukuran gini di Toyakuya dijual berapa? Ini kisaran 250. 250 ribu. Soalnya ini bukan yang baby lagi. Ini karena udah baby up lah ya. Udah hampir ya, bisa ini mau medium. Mau medium lah. Ya, lebih besar dari baby up. Nah, ini keren tuh. Jadi keunikan dari kura-kura jenis Seben Rocky ini, dia memiliki leher yang panjang ya. Tuh, keren tuh. Kalau misalkan cara memegangnya sendiri, kan takutnya ntar gigit nih. Ya. Kira-kira ada trik khusus nggak? Atau sama aja gitu? Sebenarnya untuk yang kura-kura yang saya jual kebanyakan memang nggak ada yang gigit. Nggak ada yang gigit ya? Cuma memang untuk pemegangan yang aman tuh biar nggak kena kaki. Oh iya. Paling kita bisa megangnya gini. Kalau kita itu kalau misalkan kena kaki memang kukunya itu yang tajam ya. Paling Tapi- gimana guna? kalau yang nggak tahu kalau kena kaki itu disangkanya gigit gitu. Disangkanya gigitnya. Kalau orang yang awam kan itu kura-kuranya gigit, padahal itu kan tuh kakinya kan aktif, dia kan mau lepas kayak gitu tuh. Kalau yang nggak tahu sangkanya gigit gitu. Disangkanya gigit, padahal dia sedikit agak berontak untuk melepaskan diri lah ya. Iya,
melarikan diri gitu. Nah, ini dia, boleh lihat tak sebentar. Nah, ini dia cara memegangnya. Kita cukup memegang tempurung atas dan tempurung bawah atau plastronnya ya, seperti ini nih. Nah, ini dia keunikan dari kura-kura leher panjang Sben Rocky. Ini udah semua dibahas di sini ya, atau udah. yang lainnya ada lagi ya? Kayaknya udah sih. Kayaknya udah ya. Nah, sekarang barusan kan udah dilihat kura-kura yang dari ukuran baby sampai baby up. Kira-kira saya mau tanya di sini cara perawatan kura-kura baby up atau baby up di sini biasa dikasih pakan berupa apa? Kalau untuk pakan, saya biasa kasih cacing beku. Cacing beku, Ya. Dikasih pelet. kasih pelet, Ya. Terus udang kering, udang kering, udang kupas yang basah, iya, sama ikan lele kecil. ikan lele kecil. Ya, paling gitu. Nah, Untuk perawatan paling saya kasih posisinya mungkin menyerupai alam lah kayak gitu. menyerupai Jadi, alam. saya sengaja dikasih kayu Untuk Jadi sekedar mungkin- angkringan lah ya. atau basking. Basking. Kalau malam saya kasih lampunya kan bisa pakai yang lampu yang UVA atau UVB, Iya. atau bisa mungkin lampu bohlam yang biasa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Penting ya. kehangatan. Yang penting kehangatan ya. Tapi memang kalau lebih bagus yang ada UVB-nya. UVA atau UVB. Nah, itu pun jaraknya harus diatur ya, karena itu panas ya. Ya. Panas Jangan sekali. terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Nah, ini dia. Jadi untuk perawatnya sendiri biasa di sini dari size baby sampai baby up atau medium dikasih berupa pelet, cacing beku, udang kering atau udang basah. Dan untuk settingan tanknya sendiri biasa dikasih berupa angkringan untuk sekedar basking ataupun dia nongkrongnya dia. tempat nongkrong ketika di darat ya. Buat berjemur atau buat ngering. Sama kalau bisa dikasih hiding spot atau tempat sembunyi. Hiding spot. Oh iya. Soalnya ada beberapa tipe kura-kura yang dia memang nggak suka terbuka lah gitu. Dia maunya ngumpet kalau ada makanan baru keluar. Oh iya. Nah, sekarang kita pindah ke kolam yang satunya lagi. Kalau tadi kan dari tank karena kura-kura dari ukuran baby ya. Sekarang yang ini ukuran dewasa ya. Ya, medium kalau ini. Medium. Nah, kira-kira di dalam kolam ini ada berapa jenis kura-kura? Ini juga bervariasi juga ya. Bervariasi. Kita lihat bersama-sama aja lah. Ya, kita lihat ya langsung. Paling Yang mana dulu, A? Kalau ini kura-kura jenis apa ini, A? ini apa dia? Oh, Kadia. Nah, tuh keren ya. Kadia. Ini kalau misalkan dalam kolam ini boleh lihat, A? Boleh. Dalam kolam ini dijual juga atau hanya sekadar koleksi di rumah? Kalau yang ini khusus koleksi saya. Ya, Soalnya ini yang di sini tuh peliharanya hampir semua atau bahkan semua dari baby. dari baby ya. Heeh. Tuh. Jadi kalau misalkan perawatan dari baby atau dari kecil, kita suka apa ya? Kepuasan tersendiri lah. Kepuasan sendiri lah ya. Sayang buat dijual. Sayang juga kalau misalkan dijual. Nah, ini dia tuh. Kadia. Ini size-nya kira-kira ukuran berapa ini, A? Ini sampai 7-8 cm lah. 7 sampai 8 cm lah ya. Keren tuh. Kadia. Sekarang kita next kura-kura yang jenis lainnya lagi, A. Kalau ini kura-kura jenis apa? Ini pikta-pikta. Ini pikta-pikta. Ini kisaran berapa senti nih, A? Ini kisaran 6-7 cm. 6-7 cm. Nah, kalau misalkan ini emang semua dalam kolam ini tidak dijual ya? Ya, ini khusus Untuk keep ya? keep atau peliharaan aja. Kalau misalkan ini, A, boleh ke sebelah sini nih. Nah, kalau misalkan untuk ukuran segini biasa dijual di Toyakuya berapa, harganya berapa? Harganya kalau ini kisaran mungkin kalau dijual ya. Saya ini kan memang nggak dijual. Memang nggak dijual. Kalau dijual mungkin bisa 4 sampai 500 mungkin. 4 sampai 500 kurang lebih lah ya. Estimasi. Estimasinya segitu harganya. Nah, sekarang kita
Coba lihat yang lainnya lagi ya. Nah, kalau itu kura-kura dari jenis apa? Ini Pictabelly. Pictabelly. Ya. Boleh lihat sebelah sini ya. Pictabelly itu size berapa itu? Ini kisaran 6-7 cm juga. 6-7 cm juga ya. Ya. Kira-kira kalau misalkan dijual berapa untuk syukuring itu? Perkiraan nggak beda jauh, mungkin antara 400-500-600 lah. 400-500 atau 400 atau sampai 600 lah ya kurang lebih ya. soalnya saya kan memang belum jual yang size ini, jadi kalau Yang estimasi kisaran 4 kisaran sampai segitu ya? 600 lah. Jadi kalau misalkan di Toya Koya sendiri biasa jual yang baby ataupun yang indukan lokalan kayak Ambon kayak gitu lah ya. Kalau misalkan untuk Ya. seperti size ini belum dijual ya, Ya, karena ini kan posisinya emang rawatan. Jadi di sini kebanyakan dijual dari size baby aja ya. ada baby, yang indukan pun ada, cuma kalau yang di sini nggak dijual. Iya iya. Ini kemarin juga saya jual Pictabelly, Pika, Yang baby juga. Sinemis, Okadia, tapi yang baby. Yang baby ya. Kalau ini memang sengaja pelihara, memang buat apa? Buat apalah? Koleksi aja lagi. Koleksi sama variasi jenis Variasi sama aja. kura-kura. Keren tuh. Next ada apa lagi ya di dalam kolam? Ada kolam, ada Nah, kalau itu udah agak besar tuh. ini udah agak besar, tapi sama peliharanya dari baby. Itu dari baby juga. Itu kira-kira kura-kura apa? Ini hybrid yellow belly. Hybrid yellow belly. Ya. Nah, tuh keren ya. Ini size-nya ada 8 lah ya. 8-9 cm kayaknya. 8 sampai 9 cm. Dia paling rakus juga, salah satu kura-kura yang paling rakus. Paling rakus di sini ya. Jadi dia ukurannya cepat besar. Karena Cepat dia, besar. Karena rakus juga ya makanya ya. sangat rakus dia. Nah, kalau misalkan saya mau nanya nih, kalau misalkan yellow belly pure dan hybrid, yang membedakan apa itu? Kalau yellow belly pure, dia sih dari sininya biasanya cuma 2. Cuman 2. Rata-rata 2, bahkan polos. Bahkan Ada juga polos. yang lebih dikit, tapi umumnya kalau yang pure 2 aja di sini. Oh, 2 Kan aja. lebih banyak. Jadi kalau misalkan yang pure kemungkinan ada 2. Cuma 2 dotnya. Dotnya cuma 2 atau bahkan polosan. Nah, kalau misalkan yang hybrid dia lebih cenderung kayak race Brazil biasa ya. Ya, kalau ini kan hybrid, jadi memang silangan dari sama yellow belly sama race atau Brazil. Cuman yang membedakan dari ininya juga, dari apa ini teh, dari pipinya ya. Ya, pipinya itu. Jadi yellow dia belly, tuh tidak ada bercak merah kayak gitulah ya. Ya. Ini lebih ke kayak kuning. kuning gitu. Next apa lagi yang ada di dalam kolam, Pak? Warnanya Nah, kalau itu kura-kura ada di jenis apa? ini dada putih atau Dada putih. dapet Brender Hostik. Nah, kalau misalkan ini untuk kisaran sebesar ini dijual berapa kalau misalkan di Toya Koya? Kisaran kalau jual size segini kisaran 350 ke atas lah. 350 ke atas ya. Ya. Ini kira-kira ada size berapa? Boleh lihat. Ini kisaran 6-7 cm lah. 6 sampai 7 cm ya. Ya. Keren tuh. Dada putih ada 2 jenis sih. Yang ini, Oh, kalau dada putih emang ada 2 jenis. yang ini Brender Hostik. Brender Satu lagi Hostik. ada dada putih Nova. Nova. Kalau Nova kayak gimana bentuknya? Apa perbedaan? Sebenarnya mirip, tapi memang lebih bagus Brender Hostik sih. Tapi Oh, itu iya. gimana selera, kalau saya lebih suka yang Brender Hostik. Brender Jadi Hostik ya. Jadi saya pilih ini buat pelihara. Keren tuh ya. Dada putih. Ada yang lain lagi ya? Yang lain Nah, kalau ini kura-kura dari jenis apa ini ya? ini Brazil. Brazil ya. Brazil murni ini. Murni ini Brazil. Ini size-nya udah agak besar lah ya. Ya, ini udah hampir ke indukan lah. Hampir ke indukan. Kira-kira ada 10 cm lah ya, kurang lebih. Ini lebih 10 cm. 10 cm up lah ya. Ya.
Keren Juga tuh. dari baby up saya peliharanya. Ini dari baby up. Nah, kalau misalkan ini nih, kalau misalkan diperbandingin yang Yellow belly ya. yellow belly yang hybrid yang tadi sama ini boleh ah. Oh, Nah, ini dia. Di sini ada dua kura-kura. Yang ini race Brazil biasa. ya. Kalau yang ini hybrid ya. Hybrid yellow belly. Hybrid yellow belly. Nah, jadi kalau misalkan hybrid yellow belly ini tuh silangan dari kura-kura race Brazil dan yellow belly ya. Ya. Nah, menghasilkan seperti ini nih indukannya, anakannya. Dan kalau misalkan ininya pun berbeda, kita bisa lihat dari pinggir nih. Dia lebih ada yang merah-merah di pinggirnya ya, ayah. Ya. Pinggir dekat mata tuh. Kalau Brazil biasa, dia lebih ke ada merah, corak merah. Ya. Kalau yellow belly, dia cenderung lebih polosan. Polos sama kuning. Polos sama kuning ya. Heeh. Polos sama kuning, dan ininya pun dari segi motifnya dia tuh cenderung lebih menyatu yang kuningnya ya. Ya, itu lainnya nyambung. Biasanya dibilangnya Namanya apa? lain. Lain. Nah, kalau misalkan kura-kura Brazil, dia lebih kayak corak lurus, tegak lurus aja kayak gitulah ya. Bisa. Bisa tuh. Nah, ini dia perbandingan antara kura-kura yellow belly hybrid dan kura-kura race Brazil. Ini dia, keren ya. Boleh lihat koleksi yang lainnya, kira-kira ada lagi nggak? Nah, kalau ini kura-kura apa ini, A? Ini damar. Damar, Dada merah. dada merah. Nah, coba lihat, A. Nah, ini dia kura-kura dada merah. Jadi kalau misalkan yang tadi dada putih, kalau yang ini dada merah. Nah, keren ya. Kalau misalkan dari segi fisik terlihat kayak sama ya, plastronnya kayak gini ya. Mirip, tapi kalau dapet cenderung lebih lebih lebar. Lebih lebar ya. Boleh lihat, A. Perbandingan ya. Perbandingan, kita lihat perbandingan antara dada merah dan dada putih ya. Nah, ini dia dua jenis kura-kura antara dada merah dan dada putih. Ya, ini merah putih ya. Merah putih nih, tuh keren ya. Ini untuk size kurang lebih sama ya, Kisaran 6 sampai 8 cm. 6 sampai 8 cm. Dan ini emang keduanya dipelihara dari baby apa gimana? Iya, dari sangat baby. Dari baby ya. Ukuran 3 cm kayak yang tadi ya. 2,5 sampai 3 cm. 2,5 sampai 3 cm. Seingat saya 2,5 sih pas saya 2,5. beli. Dan sekarang ini sudah medium nih. Tuh keren ya. Ini dia kura-kura merah putih, damer dan dada putih. Kalau film ada bawang putih dan bawang merah. Bawang putih dan bawang merah. Kalau yang ini jadi kura-kura. Keren tuh. Nah, kalau misalkan ini dot dari ininya, pipinya sama juga ada atau berbeda? Mirip, tapi kalau yang dapet agak kasar gitu lah. Oh, yang tuh agak kasar ya. Tapi dia pemalu, Pemalu. karakter pemalu. Jadi dia kalau mau pelihara ini saya sarankan ada hiding spotnya atau tempat Hiding spot. sembunyi. Untuk sembunyi. Dia itu buat kenyamanan dia juga sih. Oh iya. Kalau nggak ada hiding spot dia kan terbuka, kemungkinan bisa stres, Bisa stres ya. nggak mau makan dan parahnya bisa mati. Oh iya iya. Oh, Tapi jadi kalau misalkan kura-kura sendiri emang ada faktor stresnya juga kayak gitu ya? Sangat ada, Sangat ada. sangat ada. Jadi kalau misalkan biasanya dia tidak pandai beradaptasi, Ya, kemungkinan stres ya? ya. Kalau kita beli kan beda-beda kura-kura. Kalau misalkan kura-kuranya memang yang mentalnya lemah lah, Mentalnya jadi dia lemah. gampang stres terus yaitu nggak mau makan, sakit, kemudian yaitu mati. Jadi kalau bisa nanti kalau misalkan kita mau pelihara kura-kura, sebelum beli kura-kura kita persiapkan dulu ilmunya. Kita bisa cari dari buku atau dari internet, bisa bisa tulisan atau video misalkan dari YouTube. Iya, Jadi kita persiapkan dulu ilmunya, gimana sih karakter kura-kura, apa sih makanannya, gimana sih tempat tinggalnya. Kalau bisa misalkan kita mau pelihara kura-kura A, kalau bisa ya kura-kura A itu didalamin dulu ilmunya itu. Oh iya, Keperluannya betul. apa, perlengkapannya apa, dia biasanya apa, suka apa, makannya apa, kayak gitu. Oh iya. Jadi pas kita beli kura-kura
kita udah tahu ilmunya. Kemudian setelah cari ilmunya, kita beli dulu perlengkapannya. Oh iya. Misalkan kita mau simpen di akuarium. Dan akuarium kita persiapan misalkan lampunya, baskingnya, hiding spotnya, misalkan filternya. Kalau bisa ya itu dipersiapkan perlengkapannya. Yaitu buat penunjang kura-kuranya itu. Jadi kita nggak asal pelihara. Nggak asal beli aja gitu ya? Jadi kita beli, kita belum siap apa-apa, kita bingung. Nah, itu yang bahaya. Jadi ntar kasihan juga ke salah satu hewan yang kita pelihara ya, khususnya kura-kura. Kalau misalkan apa ya, kita kan mau beli kura-kura ya, kura-kura kan ya makhluk hidup. Iya. Kasihan kalau kita misalkan asal beli. Jadi saran saya mending kita persiapkan dulu ilmu perlengkapan baru kita beli kura-kuranya. Nah iya, kalau betul. Udah siap ilmu sama perlengkapannya, udah beli, ya kita bisa pelihara sambil belajar sambil punya. Nah iya. Bisa gitu juga bisa. Jadi jangan asal beli, dan kalau misalkan nggak tahu ilmunya nanti kasihan ke peliharanya mati ya. Iya, itu jadi disayangi lah makhluk hidup peliharaan kita tuh. Iya. Bisa mungkin ya mau tidak mau bisa dianggap itu keluarga kita. Iya, kalau betul. saya mikirnya gitu. Jadi ya anggap itu keluarga kita, jadi harus dirawat, harus diperlakukan selayaknya lah. Iya. Betul. Kasihan. Saran saya. Bagus, keren. Terima kasih Sama-sama. untuk saran dalam pemeliharaan khususnya di kura-kura ya. Kira-kira ini di dalam kolam ini ada lagi jenis lain atau udah? Ada 2 lagi kalau salah. 2 lagi. Nah, ini kura-kura dari jenis apa ini, Ini piput nih. Kura-kura pipi putih. Ini dari baby juga. Ini dari baby juga. Ya. Coba boleh lihat, Pak. Sekarang ini kurang lebih ada 11 sampai 12 cm kurang lebih ada ya. Iya, kisaran 10 sampai kisaran segitu. Untuk makannya sendiri ini semua dalam kolam ini dikasih pakan apa kira-kira? Kebetulan karena mungkin dari baby, jadi mereka juga menyesuaikan. Memang kalau baby umumnya makannya cacing beku atau udang. Tapi memang untuk sekarang saya cuma kasih pelet sih. Kasih pelet sama ikan kecil tuh. Memang ini ada koi juga, ada komet, ada memang ikan pakan juga. Jadi ini tuh fungsinya tuh agar dia bisa lebih kayak di alam, nangkap ikan sendiri ya. Itu jadi saya sengaja kasih ikan pakan tuh nggak ngilangin naluri berburunya gitu. Nah iya betul lah. Kan di alamnya juga ada ya. Jadi ya sebisa mungkin ya gitu, jadi menyerupai alamnya lah, meskipun jauh sih, cuma ya saya mampunya segini gitu. Setidaknya lah ya kita mempersiapkan sebaik mungkin. Nah sekarang ada lagi jenis lain? Ada satu lagi kira-kira dari jenis kura-kura apa nih? Ada misnek, tapi dia jago ngumpet, jadi agak ini juga ya. Dia sangat lincah dan sangat pintar. Nah ini dia. Ini kura-kura apa ini, Ini Mississippi Map atau Miss Map Turtle. Dia singkat mah Miss Map aja biar gampang. Miss Map aja ya. Nah ini ukurannya berapa ini, Ini kisaran 8 sampai 10 cm lah. 8 sampai 10 cm. Nah biasa untuk ukuran Miss Map seukuran gini berapa kira-kira kalau misalkan dijual? Kalau ini kan koleksi pribadi. Iya. Kira-kira kalau misalkan dijual berapa nih, Kalau dijual kisaran mungkin 300 sampai 500 lah. 3 sampai 500 ribu lah ya per Gimana ekor. kondisi juga kan? Gimana kondisi? Ada yang mulus, ada yang minusan juga. Iya. Ya, kasih kisaran aja segitu. Kasih kisaran aja. Coba boleh kita lihat lebih dekat. Ini dia kura-kura Miss Map. Keren ya. Dari ini tempurung atasnya dia tuh lebih ke ada ini ya, apa maksudnya, Tanduk atau gerigi. kayak bergerigi gitu ya. Tuh keren tuh. Daya tarik saya kenapa saya beli ini. Oh iya. Jadi mirip kacuga. Ya. Ada kura-kura kacuga tapi harganya beda jauh sih. Beda jauh ya. Kalau kacuga dia lebih ke apa ya, kayak lonjong gitu ya. Ya ininya posisi ininya lebih
terlihat jelas. Lebih Kalau terlihat ini jelas. samar lah, bisa dibilang Samar. Kalau Kacuga keren. Keren tuh. Nih. Keren ya. Ada lagi di dalam kolam ini ya? Apa udah beres? Udah beres ya. Iya. Paling nanti kita akan lihat salah satu maskot terbesar di Toyakuya. Iya. Ada kura-kura aligator ya? Ya, Aligator. common snapping turtle. Common snapping turtle. Kita lihat langsung ya. Ini dia ada salah satu kura-kura besar, kura-kura aligator yang ada di Toyakuya. Ini kira-kira ukuran sebesar ini ada berapa cm ya? Kalau ini kisaran 18 sampai 20 cm lah. 18 sampai 20 cm. Ini emang kipan dari kecil juga. Ini saya pelihara dari sekitar 10 cm. Sekitar 10 cm dan ini sekarang sudah hampir 20 kurang lebih lah ya. Iya, kurang lebih segitu. Tadinya memang mau dijual juga sih, jadi dibeli terus nanti dijual daunnya nggak jadi, jadinya dikip. Jadinya dikip lah. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan ini akan saya tanyakan lagi, kira-kira untuk jenis aligator sendiri ada berapa jenis kalau boleh tahu? Tahu nggak? Tahu saya ada 3. Ada 3 jenis aligator Ya, kura-kura. Yang pertama ini CST atau CST, common snapping turtle. common snapping turtle, dan juga Ada yang kedua tuh ada FST. FST, FST itu Florida snapping turtle, dan yang satu lagi AST ya. Itu AST. AST, AST itu alligator snapping snapping turtle. Nah, kalau misalkan biar lihatnya bagus, boleh dikeluarin nak? boleh. Kira-kira gigit nggak? Kalau gigit kemungkinan gigit, tapi kalau misalkan kita penanganannya betul, insya Allah aman. Aman ya. Nah, ini dia kura-kura AST. CST. CST maksudnya, maaf. CST common snapping turtle di ukuran 20 cm kurang lebih ya. Nah, ini dia. Ini untuk perawatannya sendiri biasa dikasih pakan apa? Kalau ini dia pakannya pelet, Pelet, terus udang, terus ikan. Paling itu. Pepaya juga pernah dimakan. Apa? Pepaya juga makan. Pepaya juga dimakan ya. Jadi kalau misalkan emang ciri khas aligator, apa aja yang ada di pemakan depan semua. pasti dimakan ya. Tapi ya. Tuh, keren tuh. Nah, ini dia kura-kura CST. Ini kalau misalkan kura-kura sendiri emang perlu juga dijemur atau gimana? Sangat perlu. Sangat perlu. Ya itu kan kalau jemur tuh yang pertama memang buat metabolisme tubuh dia, terus sama memang buat vitamin dianya juga. Vitamin juga ya. Keren tuh. Jadi emang pegangnya harus dari belakang atau gimana? Memang disarankan kayak gini. Kayak gini ya. Kalau yang ukuran besar, jangan sekali-kali ya di depan mulutnya. Iya. Yang bikin gigit itu salah penanganan ya bahaya. Salah penanganan bahaya ya. Salah pegang bahaya. Keren tuh. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke yang lainnya lagi. Kira-kira di sini ada kura-kura. Kita lanjut di sebelah sini ada kura-kura yang ready dijual juga nih. Di sini ada kura-kura Ambon batok. Kurang lebih ada berapa ekor ini, Kak? Ini sisa 4 ekor. Sisa 4 ekor. Yang ukuran medium dan indukan juga. Kalau yang sebelah ini ada kura-kura apa ini, Kak? Ada baby Brazil. Baby Brazil. Impor. Nah, kita lihat baby Brazil yang ada di dalam. Jadi ini tuh tidak terlihat karena dia sembunyi di dalam ya. Yang tadi saya bilang basking, hiding spot. Hiding spot. Atau tempat sembunyi. Mungkin untuk kenyamanan dia gitu, untuk berlindung. Berlindung juga. Boleh dibuka itunya, tolong. Nah, ini dia. Tuh, keren. Di sini ada berapa ekor kira-kira? Kemarin tuh saya 90 ekor beli. 90 ekor. Sisa segini. Sisa begini ya. Kisaran berapa ini? 10 kalau nggak salah. Kurang lebih 10 ekor lah ya. Sisa 10 ekor. Dan ini ready untuk dijual. Biasanya kalau penjualnya sendiri lewat apa aja gitu? Saya lewat IG
Instagram. Instagram. Tentunya Toyakuya ya. Toyakuya. Toyakuya di Instagram ada. Ya, di Facebook. Facebook. Ada di OLX. OLX. Ada di Tokopedia. Tokped juga ada. Sama WA kan. Sama WA. Ya. Nah itu WhatsApp. kalau misalkan teman-teman berminat untuk membeli salah satu kura-kura dari jenis apapun di Toyakuya, nanti akan saya tulis di bawah nomor WhatsApp dari Toyakuya. Jadi bisa nanti kontak langsung ke AA-nya ya. Tuh keren tuh. Ini ukuran baby ya, Iya. kisaran 4 sampai 5 cm ya. 3-4 perkiraannya. 3 sampai 4 cm. Keren tuh. Kalau misalkan untuk kura-kura Ambon Ya. dijual berapa? Saya Size jual indukan 60.000 aja. 60.000 aja untuk size indukan ya. Iya. Size Yang indukan medium itu pun disamain aja. yang medium dan indukan disamain juga. Nah, biar nggak susah saya ngakalinnya. Nah, kalau misalkan tadi belum ditanya nih, untuk kura-kura baby Brazil dijual di Toyakuya kisaran berapa? Kalau yang impor saya jual 25.000. Yang untuk impor dijual 25.000 Nah. dan kalau misalkan Yang lokal yang lokal 30 ribuan, biasanya 30 ribu aja. yang lokal 30.000. Nah, soalnya di sananya juga harganya lebih mahal. Kalau saya menyesuaikan harga beli sih. Menyesuaikan harga beli ya. Keren ya. Nah mungkin itu aja. Barusan kita udah lihat koleksi kura-kura yang ada di Toyakuya, dan saya juga nanti akan beli salah satu kura-kura yang ada di Toyakuya. Dan kalau misalkan teman-teman berminat untuk membeli kura-kura yang ada di Toyakuya ke Kang Febriana, bisa langsung nanti kontak nomor WA yang ada di bawah ya. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.